Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bioteknologi konvensional. Ada yang tahu kue apa ini? Ini adalah kue apem. Ada yang pernah makan? Ini kue ini semakin lama itu semakin sulit untuk dijumpai dan penggemarnya juga semakin sedikit. Kalau di Eropa, ini mungkin namanya akan menjadi pancake ya. Ini pancake tradisional Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Ini khas Jawa. Jadi setiap daerah di Pulau Jawa itu memiliki keunikannya masing-masing. Tapi kenapa ya kue ini tidak banyak yang suka? Ada yang tahu? Oke, tujuan pelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui bahwa bioteknologi konvensional itu bekerja untuk menghasilkan pangan berkualitas, meningkatkan nilai gizinya, dan mengolah bahan baku menjadi lebih bermanfaat. Ini ada contoh sederhana, itu ada tempe. Bahan dasarnya itu adalah kedelai, kemudian difermentasi menggunakan jamur tempe, itu ragi. Kemudian nilai gizinya di protein yang ada di tempe itu lebih tinggi daripada di kedelai. Jadi ini sangat bermanfaat. Selain itu, tempe itu baik untuk pencernaan. Nah, sedangkan di kue apem, ini apa kira-kira? Itu yang akan kalian cari. Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai bioteknologi konvensional dan modern. Di mana bioteknologi konvensional itu menggunakan makhluk hidup atau organisme hidup seperti contohnya di tempe itu ada ragi, kemudian di apem juga menggunakan ragi. Tapi jenisnya berbeda, tergantung jenis jamurnya. Kemudian tujuannya itu untuk memproduksi makanan yang lebih baik dalam hal gizi, keamanan, rasa, dan daya simpan melalui bioteknologi konvensional. Oke, balik ke pertanyaan tadi, kenapa kue ini tidak banyak yang suka? Oke, yang pertama dari bentuk, coba kalian lihat bentuknya. Bentuknya kurang menarik dan warnanya itu cenderung pudar. Nah, ini tugas kita sebagai pelajar untuk meningkatkan nilai dari apem itu sendiri biar digemari oleh masyarakat sekitar dan generasi selanjutnya. Ini ada contoh modifikasi kue apem yang sebelumnya itu bentuknya tidak karuan dan tidak menarik, tapi ketika dimodifikasi bentuknya itu menjadi lebih menarik. Kemudian warnanya, warna yang pucat itu ternyata tidak tidak menambah selera makan ya. Kemudian ketika warnanya itu dimodifikasi, contohnya itu menggunakan pandan itu warna hijau alami itu akan lebih indah dan kita akan lebih tertarik untuk memakannya. Nah, tugas kalian itu adalah membuat infografis mengenai kue apem. Oke, Bapak kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan infografis tersebut. Minggu depan dikumpulkan. Ini adalah contoh infografisnya. Ini kue apem. Ini kue apem ini adalah khas tanah Jawa. Kue apem ini adalah pancake-nya kita. Kalau di Eropa itu pancake. Pancake tradisional khas tanah Jawa. Kue apem ini dulunya adalah jajanan tradisional khas Indonesia berbahan dasar tepung beras, santan, gula, dan ragi sebagai pengembang. Jadi kalau misalkan membuat apem itu bahan dasarnya adalah tepung beras. Kemudian secara apem ini dari dulu di budaya Jawa itu bukan hanya sekedar cemilan sebenarnya, melainkan simbol rasa syukur dan kebersamaan. Kue ini selalu hadir dalam acara selamatan dan ritual adat, seperti tradisi Apeman menjelang bulan Ramadan atau bulan puasa.
Oke, jadi kesimpulannya, bioteknologi pangan atau konvensional itu memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Contohnya adalah kue apem. Kue apem termasuk ke dalam bioteknologi konvensional karena menggunakan ragi sebagai pengembang atau dalam prosesnya dalam pembuatan kue apem yang tadinya tepung beras. Kemudian produk bioteknologi membantu meningkatkan nilai gizi yang ada pada kue apem, dan karena kue apem ini adalah khas kita, makanan khas kita, kita tidak boleh sampai makanan ini punah. Kalau bukan kita yang menjaga, itu siapa lagi? Oke, minggu depan kumpulkan infografis yang telah kalian buat, presentasikan. Selamat ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.